Kemudian berikutnya ada UT-First, sudah mulai digunakan. Kayak ini untuk kegiatan belajar misalnya, untuk mahasiswa hukum, ada yang namanya praktek beracara, biar pakai ini aja. Coba Bu, lihat. Ini praktek pengalaman beracara teman-teman, mata kuliah hukum. Dengan UT-First ini teman-teman nanti bisa dirinya siapa, kita bisa bermain kelompok simulasi dengan menempatkan dirinya sebagai siapa. Dia akan bermain peran. Masih dalam pengembangan, insya Allah awal tahun besok selesai. Coba Mbak, ini mata kuliah di Fakultas Ekonomi untuk audit. Tinggal diklik mana yang mau dan perannya sebagai apa. Silakan. Nanti harusnya bicara. Ini masih dalam pengembangan. Ini bahasa Indonesianya baku karena penggunanya dari pusat bahasa. Jadi kurang natural. Jadi kayak misalnya kalau praktik mengajar dan sebagainya gitu, kita bisa manfaatkan ini. Untuk meeting dan seterusnya, bagaimana meeting yang efektif dan sebagainya, kita bisa manfaatkan. Oke, lanjut Bu. Augmented virtual reality untuk dry lab. Kan mahal kalau langsung tiba-tiba praktek, bahan itu mahal. Nah, mahasiswa pemanasan dulu dengan video yang dihidangkan oleh kita. Nah, ini untuk ujian Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu bisa ujian, mahasiswa UT bisa ujian di mana saja sekarang sendiri. Tidak ada pengawas, online proctoring ini. Tetapi dia harus insert, harus menggunakan program di mana program itu sudah bisa ada aplikasi face recognition. Potret mukanya. Jadi kalau tiba-tiba mukanya berubah, apakah adiknya, kakaknya yang menggantikan, udah merah semua, artinya dia gagal ujiannya. Semakin banyak bergerak dalam kalau ujian online itu lebih ini banget. Makin banyak bergerak, dia akan makin banyak merahnya. Jadi nggak bisa teman-teman, kalau mau bahkan ke kamar mandi pun nggak boleh. Karena kalau ke kamar mandi itu akan merah semua langsung. Jadi ini udah dicobakan beberapa bupati yang nggak mungkin dia ujian online di ruangannya. Kemudian juga kita juga menerapkan semi online proctoring. 20 orang ujian yang mahasiswa yang di Jeddah misalnya, ada 20 orang ujian. Kita kan mahal banget ngirim ujian untuk 20 orang, ngirim orang ke sana, biayanya berapa? Bayar ujiannya berapa? 150.000 kali 20 orang 3 juta. Lo ngirim pengawas ujian ke sana berapa Bu? Ini udah nggak mungkin. Ya kita pakai teknologi namanya semi online proctoring. 20 orang ujiannya tersebar, di mana aja terserah. Nah, diawasi oleh satu petugas, yang mengawasinya di Pondok Cabe aja. Kemudian berikutnya, ini untuk ujian, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu mau tahu, biaya untuk pemeriksaan esai di UT itu.
kan sekitar 30% itu esai, Bapak dan Ibu sekalian. Itu bisa mencapai 800 juta biaya pemeriksaan. Karena orang kan yang meriksa. Ini kita sedang mengembangkan aplikasi di mana mesin yang memeriksa. Ini kita menggunakan keyword nanti. Ada keyword yang digunakan. Jadi nanti similarity yang akan kita gunakan. Jadi ini untuk tutorial online, kemarin uji cobanya. Tutorial online itu ada komentar, ada diskusi dan sebagainya. Kemudian nanti akan di-skor, mesin yang skor. Jadi kalau tutorial kan ada orangnya. Ada orang yang memandu, ya jawabannya benar. UT sedang mengembangkan yang namanya save pace tutorial. Tutorial tanpa awak. Mesin aja yang merespon. Karena apa? Bayangin aja, sebentar lagi kan tahun depan kita akan mengirim kurang lebih 20 mata kuliah ke dalam platform Tsinghua University internasional. Masa harus ditungguin? Nggak akan kuat yang nungguinnya. Jadi kita pakai itu, pakai program, ada chatbotnya, ada machine learningnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini program-program yang dibuatnya. Ini ada keyword, nanti cek, pasti akan diceknya ada similarity, sehingga mesin itu bisa menjawab. Nah teman-teman sekalian, ini analitik yang digunakan untuk ngecek, untuk memantau. Mahasiswa yang ikut tutorial berapa? 24.000 sekian, pada hitungan menit keberapa, jumlahnya sekian. Dari pengguna ini yang menggunakan desktop siapa, berapa banyak, itu ada kelihatan. Yang menggunakan HP berapa banyak dan sebagainya. Jadi teman-teman sekalian bisa termonitor. Itu lihat yang titik sebelah mana, yang ada kepulauan itu, semakin besar, itu semakin memperlihatkan di titik itulah jumlah mahasiswa terbanyak yang ikut tutorial ini. Nah ini mah contoh aja. Nah enak ya Pak? Enak kalau udah jalan. Kalau belum jalan ini Pak. Pertama adalah prerequisite of online education. Persyaratan kalau teman-teman ingin menerapkan pendidikan secara online, pembelajaran online, pertama adalah para institutional provider, penyedia pada level institusi. Artinya yang pertama adalah komitmen dari manajemen. Kalau enggak bisa. Saya ngalamin beberapa perguruan tinggi termasuk Indonesia bagian tengah itu membuat konsorsium, datang ke UT untuk belajar menulis modul, tutorial dan sebagainya. Hanya kuat 1 semester, habis itu tamat semua bubar. Karena apa? Karena komitmen, harus ada orang yang ngerjain, harus ada biaya yang disediakan dan seterusnya. Good IT infrastructure pasti, capable and internet access ya harus. Masalah human resources, ada tenaga yang disiapkan untuk itu, kalau enggak mungkin. Kemudian untuk pembelajarnya ada good internet access untuk pembelajar ya, kalau nggak ada internet mah nggak bisa. Teman-teman coba lihat nanti kalau musim ujian itu teman-teman akan lihat ada mereka ngerjakan ujian itu ada di makam, karena makamnya di bukit, itu internet aksesnya bagus. Jadi mereka rela ngerjain soal ujian sambil ujian itu di makam, di puncak bukit itu Pak. Ada yang naik pohon supaya akses internetnya bisa dapat. Ada yang di bawah tower pemancar dan sebagainya. Jadi seru lah. Ada QA sistemnya pasti. Saya nggak ingin menjelaskan detail semua karena waktunya nggak memungkinkan, Ibu mohon maaf. Tetapi saya ingin menstimulat teman-teman sekalian. Asik loh dunia pendidikan itu. Tetapi dunia pendidikan memang asyikan. Kita tidak boleh berhenti belajar. Karena apa? Perkembangan teknologi itu cepat banget. Gitu. Bahkan kadang-kadang kita beli laptop terbaru hari ini, tahun depan udah bukan yang terbaru lagi. Jadi teman-teman, internet, teknologi informasi dan komunikasi dalam membelajar itu penting. Tetapi itu hanyalah tools, dia bukan tujuan. Jadi kembali, penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam pembelajaran itu bagus, sangat menolong. Dia adalah tools saja, dia hanya alat, bukan tujuan. Sedangkan tujuannya adalah
membuat anak didik kita memiliki kemampuan yang lebih agar bisa menghadapi masa depan dengan baik. Dan dengan teman-teman di tangan para PT Pers ini, banyak hal yang bisa berubah menjadi lebih baik, lebih mudah, dan lebih membanggakan. Terima kasih teman-teman sekalian. Maaf ya Bu ya, agak lama. Masih ada waktu kah? Iya Pak, diskusi. Oh, diskusi. Baik, tanya aja. Bapak silahkan ke ini Pak. Oh, ke panggung lagi ke panggung. biar di kamera nanti Bapak. Saya merasa kayak artis. Oke. Baik Pak Yunus, kita berikan aplaus sekali lagi buat narasumber kita. Terima kasih, tadi banyak ilmunya Pak, dari perbedaan distance learning, online learning sama remote learning. Jadi selama ini online learning, pembelajaran online dengan pendidikan jarak jauh tadi banyak sudah yang menyamakannya. Tadi ada beberapa poin penting bahwa di Universitas Terbuka sudah melakukan beberapa perubahan tadi terkait manajemen, kemudian infrastrukturnya, kemudian pedagogi tadi ada beberapa hal dan beberapa produk atau bentuk dari transformasi digital, salah satunya tadi udah dikembangkan berbagai media. Kemudian platformnya, kemudian ada yang menarik tadi Pak, tutorial tanpa awak nanti. Nah itu mungkin ditunggu-tunggu oleh sedang mahasiswa. Kita kembangkan. masih kembangkan, baru tahun depan kita, karena penyertaan mata kuliah UT pada platform internasional dan dikonsumsi oleh di luar UT juga insya Allah baru akan tahun depan kita mulai. Baik, tunggu ya Pak ya. Siap lah insya Allah. Baik Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, sekali lagi Bapak Ibu bisa sampaikan di tautan slido.com dengan kode 3496491. Mungkin ada beberapa pertanyaan ini Pak, dari daring. Oke. Kami persilahkan Ibu Ririn dari Kemenq untuk mengajukan pertanyaan ke Mbak Yunus. Kami persilahkan. Ya, baik. Suara saya sudah terdengar, Ibu? Suaranya masih kurang jelas ya, Bu ya? Oh, kurang jelas, sebentar. Ya. Sudah terdengar jelas, Bu? Baik, sudah. Oh iya. Ya baik, terima kasih kepada Ibu Moderator dan Bapak Dr. Muhammad Yunus selaku narasumber atas kesempatannya. Di sini yang ingin saya tanyakan untuk Universitas Terbuka ini dalam merancang media pembelajaran yang digunakan untuk tadi 430 ribuan mahasiswa UT ya Pak, dan kebetulan suami saya juga kuliah di UT sekarang. Tadi kan digunakan media seperti ada VR, kemudian modul, video juga ada dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini bagaimana UT menentukan media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar Pak kepada mahasiswa agar dalam proses delivery-nya itu efektif. Seperti itu Bapak, terima kasih. Oke, Mbak Riris, terima kasih. Silakan Bapak, langsung bisa? Ya. Teman-teman, apapun kalau dilakukan tanpa perencanaan, pasti potensi keberhasilannya akan rendah. Kalaupun kebetulan pada satu momen itu berhasil, itu hanya by chance saja, kebetulan. Nah, karena itulah kita harus membuat perencanaan. Di UT itu teman-teman, dari bahan ajar sampai ke pembelajaran, itu kita rencanakan. Kami mengenal yang mungkin agak berbeda dengan perguruan tinggi terbuka. Perencanaan pembelajaran itu kami menyebutnya RMK, rancangan mata kuliah. Rancangan mata kuliah itu isinya selain deskripsi mata kuliah, yang berikutnya adalah peta kompetensi mata kuliah itu. Itu belum bicara tentang RPS. Kita harus urutkan dulu peta kompetensi, harus formulasikan. Seperti apa? Mata kuliah A misalnya mata kuliah inovasi dalam pembelajaran. Itu ada 9 subkompetensi yang harus dikuasai.
9 CP, CPU lah ya. Kan ada CPMK, kalau nomenklatur sekarang capaian pembelajaran mata kuliah kan. Satu mata kuliah itu misalnya 3 SKS kita formasikan dalam bentuk 9 capaian pembelajaran umum. Nah, itu harus dari awal tuh harus sudah diketahui, difahami dan disiapkan. Kemampuannya apa saja, urutannya seperti apa, hubungannya bagaimana dan seterusnya. Itu udah selesai, masuk yang kedua, yaitu rancangan pembelajaran RPS, rancangan pembelajaran semester. Rancangan pembelajaran semester itu teman-teman sekalian itu memuat capaian umumnya apa, kemudian materi pokoknya apa, kemudian indikatornya apa, kemudian delivery sistemnya mau seperti apa. Jadi nanti metodenya mau apa, alat yang digunakannya apa, ya memang harus disiapkan seperti itu, Mbak Riri. Kalau nggak disiapkan, terutama di PJJ, apalagi menggunakan berbagai perangkat, teman-teman nggak akan siap, gitu. Sampai kepada ujiannya seperti apa, itu harus disiapkan dari awal. Itu kita belum bicara modul loh. Selesai itu baru yang kedua, masuk yang ketiga. Bagaimana pembelajaran mata kuliah itu dikembangkan. Dibuatlah rancangan pembelajaran bahan ajar, rancangan bahan ajar interaktif. Mulai modul 1, modul 2, modul 3. Dan itu harus inline, harus nyambung konsisten antara deskripsi mata kuliah, peta kompetensi, yang ketiganya adalah rancangan pembelajaran semester sampai kepada bahan ajar. Nah, dari situlah baru bergerak. Bahwa perencanaannya udah bagus, ada yang di-adjust, diperlukan penyesuaian karena ada perubahan yang terjadi, adjust aja. Tapi pasti penyesuaian itu gak akan banyak. Gitu. Kalau enggak, maka teman-teman tidak akan bisa menyiapkan pembelajaran dengan baik. Sama sih prinsipnya. Kurang lebih seperti itu, Mbak Ria. Baik, terima kasih Bapak. Jawabannya tadi pertanyaan dari Bu Rini dari Kemenkeu. Karena waktu Bapak untuk mengakhiri sesi kali ini, Bapak kami berikan waktu untuk memberikan closing statement. Oh, baik. Teman-teman sekalian, para PTVers, have enjoy, selamat menikmati apapun tugas yang dikerjakan oleh kita. Tapi syaratnya satu, jangan pernah berhenti belajar dan mencoba. Insya Allah teman-teman akan enjoy dan sukses. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, udah pencerahannya, udah tadi closing statementnya menjadi pengingat buat kita semua. Terima kasih tadi PT Pers semua pertanyaan, mungkin satu karena waktu ya Pak ya tadi pertanyaannya. Teman-teman, Ibu mohon izin sebentar. Saya mohon maaf tergesa-gesa karena memang saya waktu biasanya kalau untuk materi yang agak banyak itu palingnya 2 jam. 2 jam. Iya, kuliah. Jadi kalau 1 jam dikurangi setengah jam diskusi dan jawab. Baik. Tapi nggak apa-apa, itu trigger ya. Terima kasih Pak sekali lagi atas ilmunya yang dibagi ke kita semua. Terima kasih Ibu. Ya, ayo silakan Bapak.